Assalamualaikum Ananda semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Sabrina dengan materi proses interaksi sosial sebagai dasar pengembangan pola keteraturan dan dinamika kehidupan. Baik, Ananda semuanya pasti sudah tidak asing dengan interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, bahkan sering terjadi di sekitar Ananda. Nah, apa sih interaksi sosial itu? Mari perhatikan video berikut ini. Pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik Ananda, apakah video tersebut termasuk interaksi sosial? Ya, benar sekali Ananda. Video tersebut adalah interaksi sosial. Hal ini dikarenakan adanya tindakan sosial dan hubungan timbal balik yang ditampilkan di dalam video tersebut. Jadi, interaksi sosial merupakan syarat semua kehidupan sebagai dasar dari kehidupan sosial serta berbagai hubungan sosial yang dinamis. Terjadi karena apabila ada tindakan sosial atau adanya hubungan timbal balik, yaitu adanya aksi dan reaksi antara dua orang atau lebih. Ananda, tidak semua interaksi termasuk interaksi sosial karena interaksi sosial memiliki pola dan syaratnya tersendiri, yang dimana pola interaksi sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, Ananda, interaksi sosial memiliki dua syarat. Pertama, adanya kontak sosial, yaitu sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial, di mana setiap individu saling bereaksi. Kontak sosial dapat terjadi secara fisik maupun non-fisik. Syarat kedua yaitu adanya komunikasi, yang dimana komunikasi tersebut meliputi 5 hal. Pertama, adanya komunikator. Kedua, adanya pesan. Yang ketiga, adanya komunikan. Yang keempat, adanya umpan balik. Dan yang kelima, adanya media atau sarana. Baik, Ananda semuanya, interaksi sosial diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, asosiatif, yaitu mengacu pada adanya kesamaan, keserasian, dan keseimbangan pandangan atau tindakan mengarah pada integrasi sosial. Interaksi sosial asosiatif diklasifikasikan menjadi 4. 1. Akomodasi, yaitu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga tidak kehilangan kepribadiannya. Salah satunya yaitu toleransi dalam melakukan diskusi. 2. Kerjasama, yaitu suatu usaha bersama antar individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. 3. Asimilasi, yaitu suatu proses yang ditandai oleh adanya berbagai usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada dengan menghasilkan suatu kebudayaan baru di mana dirumuskan A tambah B sama dengan C. Tugu Parameswara Raja Kabaring termasuk asimilasi dikarenakan mewakili 4 suku, yaitu Jawa, Kaba, Batak, dan Komering yang paling banyak menghuni daerah tersebut serta berbentuk seperti pelepah pohon pisang. 4. Akulturasi, yaitu proses meleburnya dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu dengan rumus A tambah B sama dengan AB. Kedua, interaksi sosial disosiatif, yaitu mengarah pada pertentangan atau konflik ataupun disintegrasi sosial. Interaksi sosial disosiatif meliputi 3. 1. Persaingan, yaitu proses yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh kemenangan secara kompetitif tanpa menimbulkan kekerasan fisik. 2. Kontravensi, yaitu sebuah bentuk interaksi sosial yang ditandai dengan adanya ketidakpastian tentang diri seorang individu ataupun sesuatu yang terdapat dalam perasaan yang tidak bisa disembunyikan. 3. Konflik, yaitu suatu proses sosial di mana individu ataupun kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, anak-anak ibu semuanya, interaksi sosial tersebut turut berkontribusi dalam mempengaruhi hubungan dan dinamika kehidupan sosial, di mana akan memunculkan keteraturan sosial ataupun konflik di dalam masyarakat. Baik Ananda, yang dimaksud dengan keteraturan sosial adalah kondisi ketika berbagai hubungan sosial antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi, dan harmonis sesuai dengan nilai dan norma berlaku di masyarakat. Suasana masyarakat teratur menunjukkan setiap orang melakukan tugas dan kewajibannya. Keteraturan sosial memiliki 4 unsur, yaitu adanya tertib sosial, order, keajigan, dan pola. Ananda semuanya, interaksi sosial yang mengacu pada pertentangan ataupun disintegrasi sosial maka akan menimbulkan konflik. Nah, konflik itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kondisi membuat salah satu pihak merintangi atau menjadi penghalang bagi individu ataupun kelompok dalam melakukan berbagai kegiatan, disertai dengan adanya ancaman dan kekerasan pada lawan. Baik Ananda, pada hari ini kita telah belajar mengenai definisi interaksi sosial, kemudian pola dan syarat interaksi sosial, klasifikasi interaksi sosial, yaitu adanya asosiatif meliputi akomodasi, kerjasama, asimilasi, dan akulturasi, serta ada interaksi sosial disosiatif, yaitu meliputi persaingan, kontravensi, dan konflik. Dan kita juga mengetahui implikasi dari interaksi sosial, yaitu dapat memunculkan keteraturan sosial dan konflik di dalam masyarakat.
Nah, semoga anak ibu telah mengerti ya mengenai interaksi sosial dan dapat mengidentifikasi interaksi sosial di lingkungan sekitar Ananda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.